Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Trimurti Siregar, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi pada ternak unggas dan juga bagaimana proses terbentuknya telur. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Vidinasari SPT MP IPM. Langsung saja masuk ke bagian pertama. Saya sudah menyiapkan kertas untuk saya gambarkan organ-organnya. Langsung saja saya gambar sambil saya menjelaskan. Pada unggas jantan, organ reproduksinya itu ada dua, yaitu testis. Maksud saya organ reproduksinya itu adalah sepasang testis. Nah, testis ini dia sebagai tempat pembentukannya sperma. Lalu ada saluran reproduksi yang pertama itu ada epididymis. Dia itu terletak di bagian bawah testis, di bagian dorsalnya testis yang terhubung ke vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran panjang yang menghubungkan testis tadi menuju ke organ kopulasinya, yaitu kloaka. Karena unggas ini tidak memiliki penis, jadi organ kopulasinya adalah kloaka. Ini langsung saya gambarkan saja. Oke, langsung kita ke organ reproduksi yang betina. Pada organ reproduksi betina ini, dia itu ada dua organ, yaitu ovarium dan ovidak. Pada ovarium ini, dia itu sebagai tempat yang berkembangnya folikel-folikel menjadi sel telur. Kalau pada unggas ini dia sebutnya yolk atau kuning telur. Lalu ovidak ini saluran reproduksinya. Langsung saja saya gambarkan saluran reproduksi unggas ini ovidak, di mana pada ovidak ini nanti terjadi pembungkusan membran, terus terjadi pembentukan putih telur atau albumen, lalu terjadi tempat pembentukan kerabang telur. Mungkin kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih proses terbentuknya telur. Pertama, gimana saya menjelaskannya ya? Mungkin saya tuliskan dulu nama-nama organnya biar para penonton nanti bisa langsung menangkap. Ini sudah saya gambarkan. Ini tadi organ reproduksi jantan dan ini organ reproduksi betina. Langsung kita masuk ke bagaimana sih proses terbentuknya telur. Nah, telur ini pertama-tama kan dia adalah folikel-folikel yang nantinya akan berkembang menjadi sel telur. Lalu saat terjadi ovulasi, sel yolk ini akan turun dia ke ovidak. Nah, pertama-tama akan turun ke infundibulum. Nah, pada infundibulum ini yolk itu akan dilapisi oleh protein. Telur yolk ini berada di sini sekitar 15-20 menit, lalu akan turun ke maknum.
ke magnum. Nah, di magnum ini terjadi sekresi albumin di mana nanti kuning telurnya tadi akan dilapisi oleh putih telur. Di sini itu sekitar 3,5 jam. Lalu terus telur itu turun ke bawah. Ini sampainya di ismus. Nah, di ismus ini telur itu di ismus sekitar 1,5 jam, 1 sampai 1,5 jam. Nah, di ismus ini terjadi pelapisan membran telur itu, dan ini telur itu dilapisi oleh membran yang biasa kita lihat di antara kerabang dan putih telur. Lalu turun telur ke uterus. Nah, di uterus inilah terjadi proses kerabang, proses mineralisasi atau pembuatan kerabang. Nah, di sini telur berada selama 18 sampai 21 jam. Di sini juga terjadi proses pengurangan kadar air dari albuminnya tadi, dari putih telur. Baru setelah telur itu sempurna kerabangnya, dia akan dikeluarkan melalui kloaka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.